Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fahlusi Janaini dengan NIM 20016149 akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan usaha saya, yaitu budidaya jamur tiram. Pembahasan pertama tentang deskripsi produk. Jamur tiram merupakan salah satu jamur yang enak dimakan dan mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, sehingga tidak mengherankan bila jenis jamur ini sekarang banyak dibudidayakan, terutama jamur tiram putih, karena mempunyai sifat adaptasi dengan lingkungan yang baik dan tingkat produktivitasnya cukup tinggi. Untuk budidaya jamur tiram dapat menggunakan serbuk kayu atau serbuk gergaji. Kelebihan penggunaan serbuk kayu sebagai media antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah, sehingga harganya relatif murah, mudah dicampur dengan bahan-bahan lain pelengkap nutrisi, serta mudah dibentuk dan dikondisikan. Bahan-bahan untuk budidaya jamur tiram yang perlu dipersiapkan terdiri dari bahan baku dan bahan pelengkap. Bentuk perusahaannya yaitu bentuk usaha yang saya rencanakan bergerak di bidang agrobisnis yang membuka peluang untuk para investor yang ingin bergabung bersama dalam menanamkan modalnya untuk proyek budidaya jamur tiram dengan pembagian keuntungan yang akan disepakati bersama. Untuk alamat pembudidayaannya sendiri terdapat di Talawi, RT 1 RW 3, Ompang Tanah Sirah, Payakumbuh, Sumatera Barat dengan kode pos 26216 dan dengan nomor telepon 082299514668. Untuk badan usahanya yaitu usaha yang saya rencanakan ini bergerak di bidang agrobisnis. Konsep bisnis yang akan dibuat adalah sebagai pemasok jamur tiram dari hasil budidaya sendiri. Selanjutnya yaitu pada pembahasan kedua, target pasar. Jamur tiram merupakan jenis jamur yang harus segera dipasarkan setelah panen demi menjaga kualitas. Jika sudah memiliki target pasar yang jelas, maka bisa langsung memasarkan jamur tiram dalam kondisi yang masih segar dan berkualitas. Berikut adalah beberapa target pasar untuk jamur tiram. Yang pertama yaitu pengepul, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga restoran, keempat pasar tradisional, yang kelima supermarket, dan yang keenam hotel. Selanjutnya pada pembahasan ketiga yaitu prospek pasar. Budidaya jamur tiram di Kota Payakumbuh telah memiliki pasar yang jelas. Hampir semua petani jamur tiram memiliki hubungan dengan pedagang yang siap menerima hasil produksi jamur tiram dari petani dengan harga yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tanaman sayuran yang lainnya. Dari hasil analisis pemesanan yang dilakukan oleh para pedagang jamur terhadap petani jamur tiram sangat jelas terlihat prospek yang sangat baik. Petani jamur tiram hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekitar 75% dari 1 ton per hari yang dibutuhkan. Dengan begitu, petani sangat besar kemungkinan untuk membesarkan usahanya untuk memenuhi permintaan pasar. Jamur saat ini dikonsumsi sebagai pengganti daging, selain dari beralihnya pola makan masyarakat kepada bahan pangan organik. Selanjutnya pada pembahasan yang keempat yaitu strategi dan marketing. Untuk memiliki strategi marketing dan promosi yang jitu agar bisa unggul dari para pebisnis lainnya terutama di dunia budidaya jamur tiram ini, strategi promosi yang tepat dan terencana akan sangat membantu mendapatkan kesuksesan. Berikut adalah beberapa strategi marketing dan promosi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua yaitu merangkul konsumen dengan langsung mendatangi mereka. Yang ketiga yaitu memasarkan jamur tiram dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kemasan kecil hingga besar agar bisa menjangkau target pasar yang lebih luas. Dan yang keempat yaitu menawarkan promo harga bagi konsumen yang bersedia membeli jamur dalam jumlah yang besar. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kelima, pemasaran. Aspek lain dari mekanisme produksi pertanian adalah aspek pemasaran. Pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen kepada konsumen.
Aliran barang ini dapat terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran. Peranan lembaga pemasaran sangat tergantung dari sistem pasar yang berlaku saat karakteristik aliran barang yang digunakan. Oleh karena itu, dikenal istilah saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran ini sangat penting, khususnya untuk melihat tingkat harga masing-masing lembaga pemasaran. Secara umum, saluran pemasaran dapat dibedakan atas dua saluran, yaitu saluran pemasaran secara langsung dan saluran pemasaran melalui perantara. Berikut contoh gambaran saluran pemasaran. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat dalam pemasaran jamur tiram terdiri dari dua saluran, yaitu pemasaran langsung ke konsumen dan pemasaran melalui pedagang perantara. Saluran satu adalah saluran secara langsung, yang merupakan bentuk penyaluran produk dari petani ke konsumen tanpa keterlibatan pedagang. Sedangkan pada saluran kedua adalah saluran secara tidak langsung dan merupakan bentuk penyaluran produk yang menggunakan jasa pedagang. Selanjutnya pembahasan yang keenam tentang analisis keuangan. Pada tampilan slide dapat kita lihat rincian modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram. Yaitu modalnya kurang lebih 4-5 juta. Selanjutnya tentang kendala-kendala yang ditemukan dalam usaha budidaya jamur tiram. Kendala usaha budidaya jamur tiram kerap menjadi faktor kerugian dan kebangkrutan bagi para petani jamur tiram tersebut. Meskipun budidaya jamur cukup mudah, namun tetap saja memiliki kendala yang harus diperhatikan, baik dari segi teknis ataupun dari segi kualitas bibit serta fasilitas penunjang budidaya itu sendiri. Nah, setiap usaha pasti memiliki kendala yang berbeda. Misalnya saja kendala yang ditemukan dalam usaha budidaya jamur tiram ini, yang biasanya terdapat beberapa penyebab yang beragam, di antaranya yang pertama yaitu pembusukan akibat serangan hama seperti cacing pipih, bakteri Erwinia sp, dan cendawan. Yang kedua, pembusukan akibat media yang terlalu basah atau becek. Yang ketiga, pembusukan jamur akibat pH media yang tidak tepat, yaitu terlalu rendah. Yang keempat, pengelolaan keuangan usaha. Yang kelima, hasil panen. Yang keenam, pertumbuhan jamur yang tidak biasa, diantaranya adalah pertumbuhan jamur tiram yang tidak normal. Yang ketujuh, kondisi tanaman jamur tiram putih rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim yang sulit diprediksi, serta serangan hama dan penyakit tanaman yang sulit dikendalikan. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasinya. Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam usaha budidaya jamur tiram, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas perawatan untuk menangani kondisi iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas penyiraman. Yang kedua yaitu membersihkan area yang dijadikan kumbung untuk mencegah datangnya rayap, tikus, dan mikroba, serta memperbaiki dan merawat fasilitas fisik yang dilakukan dengan mengganti peralatan rusak atau tidak dapat dipakai lagi yang dapat mengganggu kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu melakukan perencanaan pembibitan yang dilakukan dengan memastikan semua bahan baku memiliki kualitas yang baik dengan cara melakukan penyortiran. Selanjutnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan dan penyuluhan seputar jamur tiram putih. Yang kelima, menggunakan peralatan yang steril dalam melakukan penyuntikan bibit murni ke dalam media tanam. Yang keenam, menjaga kebersihan lahan dan media yang digunakan. Yang ketujuh, menggunakan pestisida yang aman. Yang kedelapan, memastikan metode penyiramannya yang tepat dengan kadar air yang sesuai. Dan yang kesembilan, menambahkan kapur pada media untuk membantu menghindari pembusukan jamur. Selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir yaitu bukti fisik. Ini adalah beberapa uraian kegiatan saya dalam usaha budidaya jamur tiram, mulai dari pengisian backlog,
proses sterilisasi backlog, ruang inkubasi, proses penumbuhan dan pemeliharaan, dan sampai dengan pemanenan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penjualan. Ini adalah foto dua pelanggan yang membeli jamur secara langsung dan dikemas dengan plastik. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi laporan kegiatan usaha budidaya jamur tiram yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya sampaikan apakah usaha ini tetap dilanjutkan atau tidak. Menurut saya, usaha ini dapat dilanjutkan dan terus berkembang, karena saya sangat yakin bahwa usaha ini akan terus maju dan berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Namun saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tetapi sebagai wirausahaan yang baik, pasti akan terus berjuang dan terus menjalankan dan mengembangkan usaha budidaya jamur tiram ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.